Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة القائمة على سيدنا إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Juga salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari pembalasan. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa penuh sampai dengan hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan frekuensi kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita terus bisa memberikan contoh terbaik kepada keturunan-keturunan kita agar keturunan-keturunan kita melanjutkan kebaikan-kebaikan selama dalam kehidupan kita dan tidak terputus sampai kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 45 dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Sayuhzamul jam'u wa yawalluna al-adbar bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itulah lebih dahsyat dan lebih pahit. Wahai umat Islam dimanapun berada, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia, Israel telah menjajah Palestina sejak tahun 1948, melakukan pembantaian terhadap manusia tanpa belas kasih, merusak kota-kota dan perkampungan. Sudah ratusan pembantaian dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, membunuh anak-anak mereka dan juga perempuan-perempuannya, merusak dan menghancurkan rumah-rumah yang masih dihuni pemiliknya. Israel membuang jauh-jauh semua undang-undang hukum internasional dan hukum hak asasi manusia serta menghindarinya.
Bangsa Palestina sudah memperingatkan kepada elit-elit politik penjajah Israel agar menghentikan kejahatan-kejahatan dan sudah meminta kepada seluruh dunia untuk bergerak menghentikan kejahatan Israel tersebut, bersikap tegas terhadap kejahatan mereka, kejahatan terhadap tempat suci umat Islam, Masjidil Aqsa, juga tawanan di penjara Israel, dan juga agar dunia memaksa Israel untuk berkomitmen melaksanakan terhadap hukum internasional dan juga resolusi-resolusi PBB dan yang sebagainya. Akan tetapi pimpinan Israel tidak memperdulikan seruan-seruan tersebut. Allah melanjutkan keterangan sifat dan perilaku Bani Israel yang kemudian berakibat mereka menjadi terlaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Maidah ayat 12. Bahkan pimpinan dunia juga tidak bergerak untuk menghentikan kejahatan Israel. Parahnya, kejahatan Israel semakin bertambah dan melampaui batas dan ketentuan, terutama terhadap kota Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Serangan-serangan pasukan Israel ke masjid tersebut semakin masif di halaman-halaman masjid. Itu melecehkan dan menistakan kesucian masjid tersebut. Mereka melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap jemaah yang berjaga di Masjidil Aqsa. Secara terus-menerus mereka menarik serta mendorong orang-orang tua yang berjaga dan sholat di sana, juga anak-anak dan perempuan. Israel melarang warga Palestina untuk memasuki Masjidil Aqsa. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Bahkan Israel memperingatkan agar membakar Masjidil Aqsa dan mengumumkan akan meruntuhkan Masjidil Aqsa. Kemudian membangun kuil Solomon di atas reruntuhannya. Pemukim Yahudi juga berani nekat melecehkan kesucian dan sakralitas Rasulullah di halaman Masjidil Aqsa, merobek mushaf Al-Quran di Masjidil Aqsa, bahkan memasukkan anjing-anjing polisi ke Masjidil Aqsa. Setiap hari Israel menyerang warga Al-Quds dan merampas rumah-rumah warga Palestina, masih menahan ribuan tawanan Palestina dan melakukan berbagai macam penyiksaan dan penghinaan. Bahkan ratusan tawanan Palestina akhirnya meninggal di penjara Israel. Bahkan ada yang sudah berpuluhan tahun mendekam di dalam penjaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan kaum Yahudi bila hidup bersama mereka kaum muslimin dan mukminin, yaitu kebanyakan dari mereka saling berkhianat. Wala tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehinaan dan pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Saat mereka lemah, mereka akan bermalis muka dan lidah kepada kaum muslimin. Sebaliknya, di belakang mereka akan berkhianat dan melakukan konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Pada saat yang sama, warga-warga Palestina mempertahankan
tanah-tanah mereka, bumi-bumi mereka, keluarga-keluarga mereka, dan rumah-rumah mereka. Setelah meruntuhkan tanah dan rumah-rumah warga mereka, warga Palestina, Israel membangun pemukiman-pemukiman di atas tanah Palestina tersebut. Warga pemukim Yahudi inilah melakukan berbagai macam pengkhianatan, berbagai macam kerusakan, berbagai macam pelecehan dan lain sebagainya, juga merampas terhadap aset-aset dan properti warga-warga Palestina, merusak dan juga merusak terus-menerus apa yang terdapat dan dimiliki oleh warga Palestina. Sementara di sisi lain, Israel masih menerapkan blokade terhadap jalur Gaza, di mana air, listrik, bahan bakar dan lain sebagainya mereka blokade agar orang-orang Israel, agar orang-orang Palestina senantiasa dalam kerugian, meninggal dan lain sebagainya. Di tengah dukungan Amerika dan Barat terhadap Israel serta diamnya dunia internasional terhadap kejahatan Israel, maka bangsa Palestina yang diwakili Brigadir Izzuddin Al-Qassam mengumumkan untuk menghentikan semua kejahatan Israel agar musuh Israel paham akan hal ini, agar Israel paham bahwa waktunya telah habis, waktu Israel melakukan kejahatan sudah berakhir. Di sini mesti ada perhitungan, pembalasan dan sanksi segala tindakan kejahatan mereka terhadap kaum Palestina. Kami bangsa Palestina mengumumkan untuk memulainya operasi Topan Al-Aqsa dengan pertolongan Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya serangan pertama dalam operasi Topan Al-Aqsa ini yang telah berhasil menyasar dan menarget pos-pos militer Israel dan alat-alat militer mereka, pertahanan militer mereka selama 20 menit pertama dengan roket yang jumlahnya melampaui 5.000 roket yang telah dilepaskan oleh Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Penghargaan juga kita berikan kepada para pahlawan Al-Quds, para pria dan wanita, Al-Murabbitat dan Al-Murabbitin, dan khususnya kepada para pejuang di Gaza yang sedang berperang melawan bangsa Yahudi, yang selalu memberikan segalanya apa yang ada di dalam hati mereka, dan izzah, iman, dan mahabbah kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi. Ini sebagai pengorbanan untuk yang diberkahi Masjidil Aqsa dan untuk mempertahankannya. Mereka adalah teladan kepahlawanan dan keperkasaan bagi kita semua yang ada di Indonesia. Para ulama dan khatib hendaknya menyerukan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk mendukung, mendoakan apa yang dimampu oleh kita bagi warga-warga Al-Quds yang ada di Gaza, terkhusus yang ada di Palestina ini, yang hari ini sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya dan membebaskan Masjidil Aqsa. Baik sikap moral seluruh jamaah, marilah sama-sama kita mendoakan kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemerdekaan bagi mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita tahu bahwa di dalam sejarah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Palestina. Tentu ini adalah sebuah peringatan bagi kita sebagai warga Indonesia. Jangan sampai yang hanya kita tahu adalah terkait dengan apa kesusahan-kesusahan kita, tapi tidak tahu kesusahan-kesusahan orang-orang muslimin yang ada di belahan dunia lainnya. Maka ketika kita benar-benar menghayati, melihat situasi sekarang kaum muslimin yang ada di seluruh belahan dunia yang tertindas, tergolimi oleh orang bangsa-bangsa Yahudi, maka ini justru yang harus kita perhatikan dan kita cermati agar kita dan keluarga kita mengetahui bagaimana keadaan kaum muslimin di seluruh dunia ini. Semoga dengan kejadian dan dengan peperangan yang ada khususnya di Palestina ini menjadikan hati kita benar-benar terpaut kepada mereka, dan kita senantiasa mendoakan kaum muslimin yang ada di sana
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh bala tentaranya untuk membela kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود في شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروا الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.